Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Guru kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Guru channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guru. Di konten Ramal X Guru kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita akan membahas tentang cinta Brian dan juga Giselle. Kira-kira ada pembahasan seperti apa tentang mereka berdua dan ada pertanyaan apa? Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu untuk teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Guru channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan bahas saja pembahasan kita hari ini tentang cinta Brian dan juga Giselle Anastasia. Jadi kemarin itu publik sempat dihebohkan tentang kebersamaan antara mereka berdua di pernikahan, resepsi pernikahan antara Luna Maya dan juga Maxim. Mereka itu kelihatan sangat-sangat mesra, kemudian juga menunjukkan kebersamaan yang intens dan kelihatan itu kemesraannya itu udah kayak bukan teman biasa gitu ya. Kira-kira ada apa di sana? Apakah memang go publik atau apa? Kita akan mencoba untuk memprediksikannya. Kita akan ambil satu kartu terlebih dahulu ya untuk membuka prediksi ataupun juga pembahasan hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang cocok dengan pembahasan ini, saya selalu mengatakan seandainya ada yang kurang cocok dengan pembahasan ini bisa langsung saja di skip atau mungkin cek video-video lainnya, atau mungkin bisa request video yang lain ataupun juga pembahasan yang lainnya. Di kartu yang pertama ada kartu Ace of Pentacles. Di kartu yang pertama itu terlihat ada sebuah koin emas pegang oleh sebuah tangan dan ada awan di sini. Untuk kartu yang pertama di sini lebih memperlihatkan tentang energi positif tentang kebersamaan mereka. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa mereka go publik ataupun juga ada kebersamaan yang lumayan intens di antara mereka berdua, sepertinya ada benarnya. Karena ada tanda-tanda semacam mengiyakan ya, dari Giselle itu sepertinya mengiyakan bahwa hubungan di antara mereka berdua itu memang sudah ke level yang cukup lumayan dekat. Dan mungkin suatu hari nanti akan ada kayak publish lagi ya di antara mereka berdua. Jadi kayaknya di situ hanya sebatas awal-awalnya saja. Kemudian kita lihat di kartu yang kedua ya. Di sini ada kartu yang berlambang cups ataupun gelas atau piala. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ya, ada 9 cups di sini. Untuk kartu yang kedua, di sini saya lihat juga sudah ada semacam kecenderungan untuk nyaman ataupun juga perasaan suka di antara mereka berdua. Kayak enggak risih, kemudian juga enggak kemudian membuat semacam klarifikasi bahwa oh enggak kok, kita enggak gini-gini. Seolah-olah itu kayak mengiyakan. Jadi kalau misalkan ada anggapan go publik, kemudian juga mereka seperti menunjukkan kemesraan mereka, yaitu memang hak mereka lah ya, wajar-wajar saja kalau misalkan mereka ada kebersamaan yang intens. Meskipun kemarin itu sempat cinta Brian diberitakan memiliki hubungan yang khusus ataupun hubungan yang intens dengan orang lain. Giselle juga mungkin juga pernah digosipkan dengan siapa, tapi kalau nggak salah kemarin itu ini ya kayak nggak ada pemberitaan yang sangat-sangat gencar kedekatan Giselle dengan seseorang, itu sepertinya belum. Cuman kalau untuk saat ini nggak tahu kenapa kebersamaan di antara mereka berdua, antara Giselle dengan cinta Brian itu seolah-olah kayak mengiyakan bahwa memang ada kebersamaan dan juga kenyamanan yang mereka rasakan saat ini. Kemudian kita lihat di kartu yang ketiga. Ada kartu yang berlambang pedang, ada 7 pedang di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ternyata 6 ya, 6 of cups, 6 of sword. Wah ini gara-gara belum tidur semalaman ini, jadi jam segini pagi-pagi udah bikin video. 6 pedang di sini. Di kartu yang ketiga di sini lebih menunjukkan tentang kehati-hatian mereka untuk tidak langsung menanggapi ataupun juga tidak langsung mengiyakan ataupun juga mentidakkan. Tapi kalau kita head to head secara iya atau tidak, ini lebih banyak mereka kayak mengiyakan bahwa ada kebersamaan dan juga ada semacam kemesraan di antara mereka berdua. Cuman memang mereka tidak langsung memberikan klarifikasi tentang iya atau tidaknya. Mungkin masih nunggu waktu yang tepat, kemudian juga mungkin masih menunggu kayak momen yang lebih ideal lah ya. Kan kemarin
momen pesta pernikahan, resepsi pernikahan dengan antara Luna Maya dengan Maxim itu ya biar waktunya itu biar tepat, karena itu kan pestanya Luna Maya dan Maxim ya. Jadi mungkin mereka berpikir bahwa harusnya tidak di sini kalau misalkan mau ngomongin tentang urusan pribadi mereka. Jadi mereka kayak ya menikmati kebersamaan, kemudian juga kayak memang ada unsur kenyamanan serta perasaan yang bahagia juga tentang kebersamaan mereka. Jadi di sini lebih pada kehati-hatian supaya tidak membuat orang lain itu merasa hal-hal yang terlalu negatif gitulah ya, karena menurut mereka kebersamaan mereka ini aja ya, ini pasti akan ada pro dan kontra, bahkan mungkin banyak ininya lah ya, banyak kontranya, tapi mereka mencoba untuk tetap tenang, semoga tidak ada pikiran-pikiran yang terlalu negatif yang terlalu banyak juga. Jadi lebih kepada kehati-hatian supaya next time mungkin bisa dijelaskan dengan cara yang tepat, kemudian juga di waktu yang sangat tepat juga. Kita lihat di kartu yang keempat, ada kartu The Hanged Man. The Hanged Man ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Lihat ada seorang pria, posisinya digantung, kaki di atas, kepala di bawah. Untuk kartu yang keempat di sini terlihat memang masih menunjukkan tentang beberapa keraguan-raguan apabila memang dipublish di saat itu, ataupun juga mengiyakan atau mentidakkan saat ditanya ataupun dicetak dengan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Jadi kalau misalkan mereka mengupload kebersamaan mereka di sosial media atau apapun itu, hanya sebatas mengamini, hanya sebatas mengiyakan bahwa oh kalau misalkan doa ya, misalkan ada yang mendoakan yang terbaik untuk kita ya kita amini. Kemudian juga kalau misalkan ada yang nyinyir dan lain sebagainya, itu memang sudah resiko di dunia entertain. Jadi menurut mereka ya hanya dijalani saja. Next time kalau misalkan memang sudah ada waktu yang tepat, itu juga akan dicari lah ya waktu yang tepat kapan, dan prosesnya itu kayak mereka nikmati aja. Jadi kayak di kartu yang keempat dan ketiga ini lebih kepada kehati-hatian, kewaspadaan supaya tidak terpancing dengan situasi dan kondisi yang saat ini mungkin masih belum kondusif tentang kebersamaan mereka. Tapi kalau kita lihat di kartu yang kelima ya, kira-kira ada pesan apa lagi dari semesta? Ada kartu Knight of Wands di kartu yang kelima. Di sini juga memperlihatkan tentang gairah asmara yang mungkin juga sudah cukup menggebu-gebu di antara mereka berdua. Dan di kartu ini ya terlihat ada seorang ksatria yang menunggang seekor kuda. Kudanya merah menyala ya, jadi ada kesan menggebu-gebu. Khususnya yang menjadi sorotan adalah sikapnya Giselle kepada Cinta Brian itu kok kelihatannya udah mesra banget. Kemudian juga ada beberapa kejadian ataupun juga tindakan yang dilakukan Cinta Brian kepada Giselle yang menunjukkan kayak perhatian serta perlindungan gitu ya kepada Giselle. Perhatian yang bagus, perlindungan. Katanya kemarin juga sempat ada momen romantis dari Cinta Brian kepada Giselle. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu hal yang mungkin menjadi sebuah kesan dan pesan gitu ya, pesan kepada para netizen ataupun juga para fans melihat kebersamaan mereka seperti itu, mungkin bisa mengambil suatu kesimpulan, tapi kesimpulan yang positif pastinya. Jangan kemudian berpikir hal-hal yang terlalu berlebihan atau negatif atau apapun itu. Kemudian di kartu yang kelima ini juga memperlihatkan tentang kebersamaan mereka yang mungkin masih akan ada kelanjutan yang lebih romantis lagi. Jadi apabila kita ambil kesimpulan dari kelima kartu yang muncul, ini tanda-tanda go publik ataupun juga kebersamaan mereka yang lebih intens lagi itu sepertinya masih akan kelihatan dalam waktu dekat ini. Jadi kalau misalkan ditanyakan terus mereka berdua ini kira-kira apakah memang sudah ada keseriusan ataupun juga sudah ada kenyamanan, menurut saya sudah ada. Tapi kalau untuk yang menjawab go publik apakah mereka pacaran atau enggak, itu hanya mereka saja ya. Kita hanya memprediksikan dan sharing prosentasenya seperti apa, itu kita bisa memprediksikan dan menjawabnya. Tapi kalau untuk memberikan jawaban yang tepat, fakta, kemudian juga yang berhak, itu hanya orang yang memang memang berkompeten di bidangnya. Berkompeten di bidangnya ya memang ya mereka yang pelakunya gitu ya, memang pelakunya tersendiri, yaitu antara Giselle ataupun juga untuk kebersamaan dia dengan Cinta Brian. Jadi dua orang itu yang berhak. Kita hanya sebatas memprediksikan dan persentasenya seperti apa. Memang sepertinya ada asmara yang terjalin di antara mereka berdua. Tapi kalau untuk go publik, ini memang besar kemungkinan di momen itu juga sudah go publik menunjukkan tentang kebersamaan mereka dan juga menunjukkan tentang kemesraan di antara mereka berdua. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira mereka udah go publik atau belum waktu
kebersamaan mereka di pernikahan Luna Maya dan juga Maxim. Silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian gimana? Ya, jadi kalau misalkan menurut saya pribadi, persentase dari kartu yang muncul versi kartu tarotnya saya ini lebih merujuk kepada kebersamaan mereka yang sudah nyaman, kemudian juga sudah merasa ada perasaan cinta yang cukup besar. Dan di sini juga persentasenya juga merasa sudah ada keterikatan sama kecocokan. Jadi kayaknya sudah tanda-tanda go publik itu sudah mulai terlihat. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita sharing, kita bicarakan dengan tertib. Kemudian jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang menjatuhkan salah satu di antara orang yang kita bahas ini, ya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka, semoga selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, dan apa yang diinginkan bisa tercapai. Pokoknya ya doakan yang terbaik saja untuk siapapun yang kita bahas di sini. Jangan kemudian menjatuhkan salah satu di antara mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua yang sudah request video ini. Untuk yang ingin request ataupun juga ada pertanyaan lain, silahkan tulis di kolom komentar ataupun juga bisa DM di Instagram saya di @aditex_. Atau mungkin pengen pengen request pertanyaan yang lain tentang Giselle ataupun juga Cinta Brian, tentang kebersamaan mereka, tulis juga di kolom komentar. Mungkin next time bisa kita bahas, karena saya memilih request yang paling banyak, paling cepat, paling menarik untuk kita bahas di next episode. Dan ingat, ini bukan ramalan, sekali lagi ini bukan ramalan. Ini hanya sebatas hiburan, hanya sebatas pembahasan, sharing, dan juga hanya sebatas untuk memprediksikan sesuatu, bukan kemudian mendahului kehendak Tuhan ataupun juga menentukan masa depan, sama sekali tidak. Karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta lah. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia rahmatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Eskoro undur diri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.